Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Angelia Putri dan teman saya Ahmad Arif Firmansyah. Kami dari S1 Ilmu Perpustakaan, offering KA. Nah, pada video kali ini kami akan bahas tentang gambaran pustakawan di masa depan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang bagi setiap perpustakaan konvensional untuk mulai membangun koleksi bahan perpustakaan digital untuk dilayankan kepada pemustaka. Teknologi jaringan juga membuka peluang bagi perpustakaan untuk memanfaatkan bersama sumber informasi digital yang dimiliki, yaitu dengan menyediakan akses bagi perpustakaan lain ke koleksi digital miliknya dan sebaliknya. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada perpustakaan, namun juga pustakawan. Transformasi pustakawan adalah perubahan pustakawan mengenai posisi dan perannya dalam meningkatkan nilai informasi dan sumber-sumbernya secara terus-menerus, proaktif, dan kreatif, yaitu dari books management atau hanya mengolah bahan pustaka untuk dapat digunakan kembali oleh pemustaka menjadi knowledge management atau mengolah pengetahuan dan dengan melalui pengelolaan informasi sebagai satu entitas dan aset untuk dapat ditemukan kembali dengan lebih mudah. Karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini menyebabkan pustakawan memiliki peran baru, di antaranya yang pertama, kegiatan perpustakaan seperti seleksi, pengadaan buku dan jurnal yang secara tradisional masih harus tetap dilakukan oleh para pustakawan yang bekerja di bagian pengadaan. Namun, tugas tersebut sekarang harus bertambah dengan menyeleksi koleksi digital yang tersedia atau sumber-sumber yang tersedia secara elektronik, baik yang gratis maupun yang harus berlangganan. Kedua, pustakaan bagian pemrosesan bahan pustaka juga harus mampu merubah peran mereka dari yang semula hanya memproses buku. Sekarang mereka harus belajar tentang bagaimana cara memproses koleksi CD-ROM, koleksi audiovisual, dan sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan pengguna tentang katalog tidak cukup hanya disediakan melalui OPAC saja. Mereka berharap lebih dari apa yang biasanya dikerjakan oleh pustakawan. Mereka berharap tidak hanya melihat bibliografi data saja. Mereka ingin dapat melihat sebuah informasi berupa abstrak, bahkan sampai ke full text-nya. Dan peran baru pustakawan yang terakhir adalah para pustakawan yang bekerja di bagian pelayanan seperti pelayanan referensi, internet, dan sebagainya juga menghadapi tuntutan dari pengguna untuk menyesuaikannya. Mereka masih tetap harus melakukan pekerjaan rutin seperti biasa, tetapi juga harus mampu memenuhi permintaan pengguna melalui internet, seperti pelayanan khusus, permintaan informasi melalui email, telepon, dan sebagainya. Selain itu, ada beberapa tuntutan bagi pustakawan di masa depan, antara lain, pertama, sebagai agen perubahan. Pustakawan sebagai agen perubahan atau konseptor aplikasi teknologi harus memiliki kemampuan bekerjasama dengan tim IT untuk dapat merancang dan mengevaluasi sistem yang akan memfasilitasi akses. Pustakawan masa kini harus mampu menjadi fasilitator yang dapat mempermudah akses jaringan. Yang kedua, sebagai pendidik. Pustakawan berperan sebagai pendidik yang diharapkan dapat melatih pemustaka jika kesulitan dalam penggunaan internet, seperti alat, mesin pencari, database online, katalog, jurnal elektronik, penggunaan instruksi berbasis web, dan tutorial online. Dan tuntutan yang terakhir adalah menjadi inovator. Pustakawan harus mampu menjadi inovator yang dapat mengelola dan merancang layanan atau produk baru perpustakaan yang mengacu pada pemustaka. Untuk memenuhi tuntutan di atas, maka pustakawan masa depan harus memiliki dua kompetensi, yaitu kompetensi yang pertama adalah kompetensi profesional yang meliputi pengetahuan khusus mengenai konten sumber daya informasi, termasuk pula kemampuan untuk mengevaluasi dan menyaringnya secara kritis, pengetahuan objek khusus yang tepat, kemampuan mengembangkan dan mengelola layanan informasi yang tepat dan mudah diakses, dan juga mampu menyediakan intrusi dan fasilitas, menentukan kebutuhan informasi, kemampuan penggunaan teknologi informasi, kemampuan mengkomunikasikan pentingnya layanan informasi bagi kalangan manajemen
Mengevaluasi hasil penggunaan informasi secara kontinu. Pada kompetensi profesional ini terdapat beberapa karakteristik yang mencerminkan kompetensi lain, yaitu memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan keahlian yang mumpuni dalam bidangnya. Pustakawan harus menguasai teknologi yang dibutuhkan oleh perpustakaan agar perpustakaan tidak tertinggal dari perkembangan teknologi. Selain itu, keterampilan, kecakapan, dan keahlian khusus dalam mengelola perpustakaan. Kemampuan ini berkaitan dengan soft skill pustakawan yang dalam mengajarkan dan menyampaikan ilmu-ilmu yang dimiliki. Memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Sikap mandiri yang dimiliki pustakawan dalam menjalankan kegiatan rutinnya di perpustakaan, baik itu mengerjakan pekerjaan perpustakaan maupun ketika sedang melayani pemustaka. Memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Setiap perpustakaan pasti mengharapkan sebuah kemajuan. Karena itu, pustakawan sebagai pengelola perpustakaan diharapkan mempunyai kemampuan untuk berkolaborasi dan bekerja sama serta mampu menyatukan visi misi antar pihak-pihak yang terlibat dengan perpustakaan sehingga kemajuan perpustakaan dapat dicapai. Menjunjung tinggi kode etik pustakawan. Di Indonesia, Ikatan Pustakawan Indonesia telah menyusun kode etik profesi pustakawan. Namun, kode etik tersebut masih sangat sederhana. Kode etik ini hanya mengemukakan kewajiban pustakawan, sehingga secara tidak langsung, pustakawan yang menjunjung tinggi kode etik pustakawan sama dengan menjunjung tinggi kewajibannya sebagai seorang pustakawan. Senantiasa melihat ke depan atau berorientasi kepada masa depan. Seperti yang disampaikan Ranganathan, perpustakaan adalah sebuah organisasi yang berkembang, di mana secara tidak langsung menuntut perpustakaan untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, baik itu kemajuan teknologi maupun perkembangan kebutuhan informasi masyarakat. Untuk itu, pustakawan harus bisa menyesuaikan diri dan tanggap terhadap perkembangan yang ada sehingga pustakawan bisa mengelola perpustakaan agar selalu bisa menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka. Kompetensi yang kedua adalah kompetensi personal, seperti komitmen pelayanan prima, mencari tantangan, dan melihat kesempatan baru. Komunikasi efektif, kemampuan bekerja sama, jiwa kepemimpinan tinggi, mengetahui nilai dan jejaring, serta solidaritas profesional, fleksibel menghadapi perubahan. Itulah penjelasan singkat tentang gambaran pustakawan di masa depan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.